Rumah pengamanan Bung Karno dan Pak Muhammad Hatta itu benar-benar aman ya waktu itu. Di sini ternyata ada beberapa makam Tionghoa juga. Apa yang terjadi sama Laksamana Maeda? Dibawalah teks proklamasi itu ke ruangan yang ada di sana. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pengennya kan napak tilas ya di episode ini, tapi item-item begini kok jadi kayak mau ngelayat ya. Kemarin kita udah explore di rumah Rengas Dengklok, jadi apa yang terjadi ketika Presiden punya Soekarno-Hatta dibawa kembali dari Rengas Dengklok. Naskah proklamasi yang diduga kuat sudah dirancang oleh Presiden punya Soekarno ketika masih di Rengas Dengklok, secara otomatis dibawa pula ketika beliau sudah dijemput oleh Ahmad Subarjo dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pada malam harinya, Soekarno-Hatta berangkat dari Rengas Dengklok menuju ke Jakarta. Pada malam itu juga akhirnya Soekarno dan Hatta langsung menemui seorang perwira tinggi Angkatan Darat Jepang untuk berkoordinasi mengenai persiapan-persiapan kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh Jepang sebelumnya. Tapi ketika Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok menemui perwira tinggi Angkatan Darat ini, jawaban yang boom banget itu dirasakan oleh Soekarno-Hatta. Kenapa? Ketika waktu itu di rumahnya Jenderal Angkatan Darat dari pihak Jepang ini mengatakan bahwa pihak Jepang tidak bisa membantu kemerdekaan Indonesia dan harus mempertahankan status quo. Artinya adalah kekuasaan penjajah yang pada saat itu kosong ada kemungkinan besar dikembalikan lagi kepada pihak Belanda melalui sekutu. Kurang lebih seperti itu kronologinya. Nah, pada saat itu di rumah Jenderal Angkatan Darat Jepang itu, Bung Hatta sempat marah ya waktu itu. Sampai-sampai Bung Hatta bilang, seperti ini janji seorang samurai. Tapi tetap saja pihak Jepang tidak bisa membantu persiapan-persiapan kemerdekaan yang sudah dijanjikan Jepang. Kalau semua ingat episode 1, ada kemungkinan besar, ada prediksi kuat dari para golongan muda akan kembalinya penjajahan Belanda di Indonesia. Dan hal itu terbukti di rumah perwira tinggi Angkatan Darat Jepang ini. Karena pada malam itu tidak menemui kesepakatan antara Soekarno-Hatta dengan pihak Jepang yang tidak bisa membantu kemerdekaan Indonesia yang sudah dijanjikan sebelumnya, akhirnya Presiden Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Yang ketika itu Laksamana Tadashi Maeda juga ikut ada di rumah Jenderal Angkatan Darat Jepang ini. Nah, jadi pada waktu itu sama-sama nih perginya ke rumah Tadashi Maeda untuk menuju sama-sama ke rumah Tadashi Maeda. Inilah rumah Laksamana Maeda yang sekarang sudah menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1920 sebelum dihuni Tadashi Maeda. Rumah ini milik asuransi Jiwasraya pada tahun 1931. Ketika Perang Asia Pasifik terjadi, rumah ini digunakan oleh British Consul General sampai akhirnya digunakan sebagai rumah dinas Tadashi Maeda saat masa pendudukan Jepang. Ketika Soekarno-Hatta dan Maeda sudah sampai di rumah ini, Soekarno-Hatta diterima oleh Maeda di ruang tamu yang sekarang kita lihat. Di ruang tamu inilah Soekarno-Hatta berbincang sejenak mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah perbincangan singkat itu, Laksamana Maeda minta izin ke kamarnya di lantai atas untuk beristirahat. Sedangkan Soekarno-Hatta melanjutkan rencana merumuskan naskah proklamasi yang mau tidak mau harus mereka lakukan karena Jepang sudah ingkar janji. Ini ada tangga ke atas lagi. Kalau tangga ke atas sana ini menuju ke kamarnya Laksamana Maeda. Cuma kayaknya tadi ada larangan untuk naik, jadi saya nggak naik dulu ya teman-teman ya. Tapi ini tangganya saya udah pernah kesini kan. Ini tangga ini tuh menuju ke arah kamarnya Laksamana Maeda. Kamarnya Laksamana Maeda emang adanya tuh di atas ya, sebelah sana. Setelah dari ruangan tamu ini, Soekarno-Hatta menuju ke ruang makan Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo. Dugaan kuat teks proklamasi yang sudah dirancang Soekarno-Hatta saat di Rengas Dengklok berarti ada kemungkinan besar mengalami revisi saat mereka ada di ruangan ini. Dan hal ini bisa dilakukan dengan leluasa karena amannya rumah Laksamana Maeda dari tekanan Angkatan Darat Jepang.
Peran Ahmad Soebardjo dalam perumusan teks proklamasi juga tak bisa diremehkan. Beliau menyumbangkan ide dan pikirannya dalam teks proklamasi yang sekarang Anda sering dengar. Kalimat pertama yang ditulis Soekarno dalam perumusan itu adalah judul yang bertuliskan proklamasi. Lalu dilanjutkan kalimat demi kalimat yang menyatakan atau menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah lepas dari cengkeraman penjajah manapun juga. Setelah teks proklamasi selesai disusun, lalu teks proklamasi dibawa Soekarno ke satu ruangan yang tidak kalah pentingnya. Naskah proklamasi itu dibawa Soekarno-Hatta ke ruang tamu besar milik Maeda ini. Soekarno-Hatta tidak bisa memutuskan sendiri, mereka butuh persetujuan tokoh-tokoh lain tentang isi naskah proklamasi yang telah disusun ini. Di ruang ini, Soekarno membacakan teks proklamasi hingga beberapa kali sebelum menandatangani naskah proklamasi tersebut. Sempat terjadi perbedaan pendapat di ruang ini. Soekarno mengatakan bahwa teks proklamasi akan ia tandatangani dan diumumkan siang harinya di depan seluruh anggota PPKI, mengingat Soekarno adalah ketua PPKI saat itu. Tapi usul Soekarno ditolak oleh Khairul Saleh dan Soekarni, yang tidak ingin dicampuri oleh lembaga yang berbau Jepang dan kemungkinan nantinya proklamasi diundur lagi. Akhirnya Soekarno-Hatta setuju dan mengusulkan semua yang hadir di rumah Maeda ini menandatangani teks proklamasi. Tapi sekali lagi usulan itu ditolak dan Soekarni mengusulkan agar Soekarno-Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Setelah proses pengesahan teks proklamasi yang cukup alot di ruang ini berhasil diatasi, lalu teks proklamasi itu dibawa Soekarno ke ruangan kecil yang bernilai sejarah besar. Di ruang kecil inilah teks proklamasi yang sudah disahkan itu diketik oleh Sayuti Melik yang saat itu ditemani BM Diah. Diketahui bahwa Sayuti Melik pun sedikit mengubah beberapa kata dalam teks proklamasi yang disusun Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebardjo. Kata-kata yang diubah diantaranya adalah kata tempoh menjadi tempo. Intinya adalah Sayuti Melik mengubah kata yang kurang tepat menjadi lebih akurat dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang saat itu berlaku. Tentu saja perubahan kata yang dilakukan Sayuti Melik ini sudah melalui persetujuan Soekarno-Hatta. Hingga akhirnya tiba saatnya Soekarno-Hatta harus menandatangani teks proklamasi yang sudah diketik itu. Di atas piano inilah teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta karena keterbatasan waktu yang mereka miliki. BTW, piano ini masih asli loh, yang saat itu Soekarno-Hatta menandatangani teks proklamasi di atas piano ini. Teman-teman, sekarang kurang lebih alurnya seperti ini ya. Jadi ketika datang dari Rengas Dengklok, Presiden punya datang ke rumah Laksamana Maeda ini. Lalu ketika datang, ngobrol-ngobrol sebentar sama Laksamana Maeda di ruangan yang itu. Setelah itu, Laksamana Maeda kembali ke kamarnya yang ada di atas. Soekarno-Hatta merumuskan teks proklamasi bersama Ahmad Soebardjo di ruangan makan Laksamana Maeda ini. Setelah dari ruangan ini, dibawalah teks proklamasi itu ke ruangan yang ada di sana. Setelah para hadirin yang ada di ruangan itu menyetujui teks proklamasi yang dirumuskan Presiden punya di ruangan ini, akhirnya diketiklah teks proklamasi itu oleh Sayuti Melik dengan didampingi BM Diah di ruangan yang kecil itu. Dan ada sedikit perubahan-perubahan dari kalimat yang diketik oleh Sayuti Melik ya. Setelah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno di piano yang ini. Jadi seperti itulah alurnya ya. Tapi tunggu dulu, dari situ muncul pertanyaan lagi. Yang pertama adalah, apakah menurut Yei semua Tadashi Maeda berhak atau layak dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia berhubung Laksamana Tadashi Maeda sudah berkontribusi besar dalam proses kemerdekaan Indonesia? Pertanyaan yang kedua disampaikan sama Menir yang ada di sana. Kira-kira apa yang terjadi sama Laksamana Maeda ketika beliau pulang ke negaranya ke Jepang sana? Sudah terbukti ya bahwa kontribusi Laksamana Maeda dalam proses kemerdekaan punya bangsa, penjajah Jepang yang dikenal kejam sekalipun masih punya hati nurani seperti Laksamana Tadashi Maeda. Tapi kenapa ya pejabat punya bangsa sekarang hati nuraninya itu nggak dipakai gitu ya? Contohnya uang APBN rakyat, uang negara dipakai untuk malah buat open BO misalnya gitu kan ada ya. Dan juga masalah korupsi-korupsi lainnya yang dilakukan oleh pejabat punya bangsa. Nah, masa kalah sama Tadashi Maeda yang seorang penjajah tapi masih punya hati nurani?
Tantangan dan hambatan proses kemerdekaan Y punya bangsa nggak berhenti, belum selesai sampai di sini. Dan 8 akan menemui Y semua di lapangan Ikada.